Aku masih ingat hari itu. Jam menunjukkan pukul 3 sore. Ketika Dimas tiba-tiba datang ke rumah. Ia mengetuk pagar besi dengan santai. Wajahnya sumringah seperti biasanya. Di tangannya sudah ada helm. Dan motor matiknya menunggu dalam posisi. Mesin menyala. "Rak, ikut gue makan bakso yuk." "Beneran, ini bakso beda dari yang lain," katanya penuh semangat. Aku memandangnya dari balik pintu pagar. "Bakso di mana?" "Di kampung sebelah, yang di dekat pohon beringin tua itu loh." Katanya sih, baksonya kayak dipelet, sekali makan, pengen balik terus, ujarnya sambil terkekeh. Aku tidak langsung menjawab. Kata-kata dipelet dan beringin tua menggantung di kepala, seperti peringatan samar. Sudah sering aku merasa tidak enak terhadap tempo-tempo tertentu. Kadang hanya hawa yang aneh, kadang lebih dari itu. Tapi Dimas bukan orang yang percaya hal-hal seperti itu. Dia realistis. Dunia baginya hanya dua hal, logika dan kenyataan. Paling juga cuma semangkok doang. Gue yang traktir, bujuknya lagi. Akhirnya, aku mengangguk. Bukan karena tertarik baksonya, tapi karena malas menjelaskan hal-hal yang tak akan ia mengerti. Kami meluncur sore itu. Jalanan menuju kampung sebelah, melewati beberapa area kebun kosong dan pematang sawah. Aku duduk di belakang motor Dimas, sambil memperhatikan sekeliling. Semakin jauh dari pusat kota, hawa di udara mulai berubah. Aneh, dingin, meski matahari masih tinggi. "Aneh gak sih hawanya?" tanyaku pelan, mencoba membuka percakapan. Enggak tuh, mungkin karena angin sawah aja," jawab Dimas tanpa curiga. Aku hanya mengangguk, tapi dalam hati, aku tahu, ini bukan angin biasa. Ada sesuatu di udara, sesuatu yang tidak terlihat tapi terasa. Dingin ini bukan dari cuaca, tapi dari kehadiran. Setelah hampir 20 menit perjalanan, kami sampai di sebuah tikungan sempit. Di sana berdiri warung bakso kecil yang tampak biasa saja. Bertuliskan, "Bakso Pak Broto." Bangunannya dari kayu, dengan atap seng yang sudah berkarat di beberapa sisi. Di depannya berjajar motor-motor pengunjung. Anehnya, meski sederhana dan terpencil, warung itu penuh. Bahkan, ada beberapa orang yang berdiri menunggu tempat duduk. "Hebat ya, rame banget begini," ucap Dimas kagum. Aku tidak menjawab. Aku memandang ke arah warung, ke bagian dalam yang sedikit terbuka. Di sana, seorang pria tua berdiri di balik panci besar. Ia menyendok kuah dengan gerakan lambat, nyaris seperti ritual. Kepalanya sedikit botak, matanya menyipit tapi syarat niat. Tajam, seolah tahu aku sedang menatapnya. Lalu mataku turun ke bagian lantai belakang dapur. Di sana, aku melihat jejak kaki, bukan kaki manusia. Kaki besar, berbulu, dengan cakar hitam. Jejaknya mengarah ke balik pintu dapur yang hanya tertutup tirai lusuh. Aku menelan ludah. Ini baru awal, tapi aku sudah tahu, tempat ini bukan warung bakso biasa. "Dimas," kataku sambil menarik lengannya pelan. "Lo yakin mau makan di sini?" Saya tertawa kecil. "Lah, udah jauh-jauh masa nggak jadi? Santai aja, Ra. Jangan parno." Aku diam, tapi langkahku terasa berat saat masuk ke dalam warung. Di ambang pintu, hawa dingin itu menyambut lagi, lebih menusuk daripada sebelumnya. Bukan dingin fisik, tapi dingin yang terasa seperti mata makhluk tak kasat mata sedang menempel ke tengkuk. Sambil duduk, aku mendengar suara sayap-sop dari dalam dapur. Bukan suara sendok atau panci, tapi sesuatu yang menjilat, basah, berlendir, perlahan. Suara yang tidak semestinya ada di dapur manusia. Dan saat itu aku sadar, ini bukan soal bakso enak. Ini soal apa yang ada di balik semangkuk bakso itu. "Motor," Dimas berderu pelan saat kami mulai masuk ke jalan kecil yang menurun. Di sisi kiri jalan, terbentang sawah dengan air yang menggenang, memantulkan langit mendung yang menggantung berat. Di sisi kanan, barisan pohon-pohon tinggi berdiri rapat, menjatuhkan bayangan kelam ke permukaan jalan aspal retak. Jalan ini sepi, nyaris tidak pernah kulalui. Dan makin lama, motor seolah masuk ke dunia yang berbeda, lebih sunyi, lebih pekat, lebih berat. Jalanan kayak gini nih, yang bikin makin greget. "Biasanya makanan enak-enak tuh tempatnya nyempil begini," kata Dimas sambil tertawa.
Aku tak menanggapi. Fokusku terbagi antara jalan yang sempit dan sesuatu yang terus menekan perasaanku dari dalam dada. Seolah ada yang mengikuti, bukan dari belakang tapi dari atas, dari antara pohon-pohon yang daunnya berdesir nyaris tanpa angin. Setelah melewati satu tikungan tajam yang dibatasi beta-beta besar, berlumut, akhirnya kami tiba. Warung itu muncul dari balik semak-semak, berdiri dengan cara yang aneh, seperti tidak seharusnya ada di sana. Bangunannya kecil, dindingnya dari papan yang sudah kusam dan sedikit bengkok di beberapa sisi. Seakan pernah terkena air, tapi tidak pernah banner-banner mengering. Atapnya dari seng tua, sebagian sudah berubah warna menjadi kehitaman. Di bagian depan, ada papan sederhana bertuliskan, "Bakso Pak Broto, asli daging sapi." Tapi anehnya, meskipun sangat terpencil, warung itu ramai. Ada 4 motor lain yang terparkir. Aku melihat seorang ibu dengan anak kecil keluar dari dalam. Wajah mereka kosong, seperti baru saja bangun tidur. Si anak menoleh ke arahku sekilas. Tatapannya hampa. Aku turun dari motor. Saat telapak kakiku menyentuh tanah, bulu kudukku berdiri semua, dari tengkuk sampai tangan. Ada sesuatu di udara, bau anyir samar seperti besi karat dan debu tua, dan hawa sejuk yang menggigit. Meski matahari masih tergantung di langit, Dimas membuka helmnya dan tersenyum puas. Tuh, rame kan? Gila, padahal di Google Maps nggak ada reviewnya. Ini pasti warung keramat nih. Aku hanya menatapnya tanpa ekspresi, mataku masih menyapu sekitar. Di samping warung, aku melihat pohon randu, tua menjulang tinggi. Batangnya berlubang dan menghitam di tengah. Di bawah pohon itu, ada batu besar berlumut, seperti batu nisan tanpa tulisan. Pohon itu diam, tapi aku tahu sesuatu sedang memperhatikan kami dari sana. Dari balik papan warung, aku melihat bayangan besar bergerak cepat. Terlalu besar untuk seekor kucing atau anjing, tapi tak menimbulkan suara sama sekali. "Masuk yuk," ajak Dimas. Sudah melangkah duluan. Aku tetap diam beberapa detik, mendengarkan sekeliling. Tidak ada suara cicak, tidak ada burung, tidak ada jangkrik hening sekali, hening yang menekan. Lalu, terdengar suara lembut dari dalam warung. "Silakan masuk, Mas." Suaranya datar, tidak tinggi, tidak rendah, tapi berat. Seolah berasal dari seseorang atau sesuatu yang tidak berbicara dari tenggorokan. Aku melangkah, pelan, dengan jantung yang mulai berdetak lebih kencang. Ini bukan hanya sekadar warung bakso, ini tempat yang dijaga. Dan apa yang menjaga? Bukan dari dunia kita. Begitu aku melangkah masuk ke warung, aroma kuah panas langsung menyergap hidung. Tapi anehnya, tidak menggugah selera. Ada sesuatu yang mengganggu seperti bau amis yang disembunyikan di balik aroma gurih. "Silakan duduk, Mas." Suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat. Di balik meja panjang, tempat meracik bakso, berdirilah seorang pria paruh baya, bertubuh agak gemuk. Wajahnya bulat, kulitnya keriput, dan senyumnya dingin. Bukan senyum ramah, bukan pula senyum tulus, tapi senyum yang tidak ikut menggerakkan mata. "Pak Broto, ini yang katanya baksonya kayak dipelet ya, Pak?" Sapa Dimas santai sambil duduk di kursi plastik dekat dinding. Pak Broto tertawa kecil. "Hehe, ya kalau cocok di lidah, yaitu namanya rezeki." Aku masih berdiri, mataku tanpa sengaja bertemu dengan tatapan Pak Broto. Seketika, dadaku seperti ditekan dari dalam. Tatapannya bukan sekadar tatapan orang tua. Matanya kosong, tapi di balik kekosongan itu, ada sosok lain yang sedang mengintip, menumpang, refleks. Aku mengalihkan pandangan dan buru-buru duduk di samping Dimas. Hati kecilku berbisik, orang ini gak sendiri. Aku melirik ke arah dapur di belakang. Balik tirai kain kusam yang hanya tergantung setengah, ada bayangan gelap melintas. Tapi tidak seperti bayangan manusia. Ia terlalu tinggi dan terlalu berambut. Pak Broto mulai meracik. Ia mengambil mangkuk putih besar dari rak kayu di belakangnya. Dan entah kenapa, gerakannya sangat lambat, seperti sedang memberi waktu bagi sesuatu untuk ikut campur. Aku memperhatikan dari sudut mata. Saat mangkuk itu diangkat, ia memandanginya sejenak, lalu tersenyum sendiri. Tangannya menyeka bagian pinggiran mangkuk,
dengan jari gerakan yang tak biasa, seolah menyeka sesuatu yang tak terlihat. Jilat, aku melihatnya dengan sangat jelas. Lidah kasar, panjang, kehitaman, menjulur dari arah tirai dapur, menjilat mangkuk itu dengan pelan, basah, dan menjijikkan. Tapi tak seorang pun melihat selain aku. Dimas asyik melihat-lihat isi warung. Seorang pembeli lain di meja sebelah asik menyantap bakso dengan mata setengah tertutup, seolah sedang melayang dalam kenikmatan. Aku menelan ludah. Lo yakin mau makan di sini? Bisikku ke Dimas. Yakinlah, ini tempat legendaris katanya. Ia tertawa ringan. Aku hanya diam. Punggungku mulai berkeringat. Pandanganku kembali ke dapur. Bayangan itu sekarang berdiri tegak. Tak masuk akal. Hampir menyentuh langit-langit. Matanya merah redup, tubuhnya besar dan berbulu. Gundurwo, dan ia sedang tersenyum ke arahku. Semangkuk bakso akhirnya disajikan. Kuahnya mengepul hangat, bola-bola dagingnya besar dan tampak kenyal. Disajikan dengan mie kuning, bawang goreng, dan sambal merah menyala di sisi mangkuk. Dimas langsung berseru, "Wih, ini sih bikin ngiler." Pak Broto meletakkan mangkuk di depan kami. Masih dengan senyum dinginnya, tatapannya hanya sekilas padaku. Lalu beralih ke Dimas yang sudah menyiapkan sendok. "Ayo dimakan mas, masih hangat," katanya pelan. Dimas tak menunggu lama. Ia langsung menyendok kuahnya dan meniupnya sebentar sebelum menyeruput. "Wah, ini enak banget Rak. Parah, ini beneran kayak bikin candu," ujarnya sambil tertawa kecil. Aku hanya menatap mangkukku. Uap dari kuah itu naik pelan, meliuk-liuk, seperti tangan-tangan halus yang mencoba merayap masuk ke lubang hidungku. Aromanya, bagi orang biasa mungkin menggoda, tapi bagiku, amis, apek, seperti bulu binatang basah yang disimpan terlalu lama. Ada sisa bau anyir darah tua, dan sesuatu yang lebih dalam lagi seperti aroma tanah kuburan yang baru dibuka. Aku tidak menyentuh sendok. Tangan kiriku mulai bergetar ringan, tanda tubuhku menolak, tanda bahwa ini bukan makanan biasa. Di antara uap itu, sesaat aku melihat sesuatu bayangan wajah hitam, menyeringai, muncul dari dalam kuah, lalu menghilang dalam sekejap. Aku metakip, napas panjang, menahan rasa mual yang datang tiba-tiba. "Ra, lo kenapa diem aja? Cobain dong, jangan bikin malu," kata Dimas sambil menyodorkan sendok. Aku hanya menggeleng pelan. "Perut gue agak gak enak," jawabku asal. Tapi sesungguhnya aku tahu, perutku sedang dilindungi. Mataku mengamati mangkuk itu. Permukaannya tampak biasa, tapi ada pola aneh di dasar mangkuk seperti goresan-goresan samar yang jika diperhatikan, membentuk sesuatu. Semacam simbol kuno. Dan semakin kuperhatikan, mangkuk itu seolah berdenyut. Ya, mangkuk itu seolah hidup, bukan hanya tempat makanan, tapi media, wadah untuk menyalurkan sesuatu dari dunia mereka ke tubuh manusia. Dimas masih asyik makan, wajahnya tampak memerah, matanya mulai sayu, napasnya lebih lambat, bukan kenyang, tapi seperti sedang disedot perlahan. Aku mendongak. Pak Broto berdiri di pojok warung, memperhatikan kami, tapi tepat di belakangnya, dari balik tirai, Gundurwo besar dengan mata merah menyala, berdiri sambil menjilat bibirnya. Dan ia tidak menatap mangkuk, ia menatap Dimas. Suapan demi suapan terus masuk ke mulut Dimas, seperti tanpa kendali. Ia bahkan mulai bersenandung pelan, sesuatu yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Wajahnya tampak terlalu tenang, terlalu damai. Aku masih terpaku pada mangkuk. Di hadapanku, kuahnya kini terlihat agak keruh. Ada semacam lapisan minyak tipis di permukaan, tapi bukan minyak biasa. Warna dan kilapnya seperti lendir samar-samar. Terdengar suara dari dapur. Slurp, seperti suara binatang sedang menjelati sesuatu dengan rakus. Pelan, aku mengalihkan pandangan ke arah dapur, yang kini tirainya tersingkap. Sedikit. Dapur itu remang, pencahayaannya buruk. Hanya mengandalkan cahaya yang masuk dari lubang-lubang kecil di dinding kayu. Tapi cukup untuk melihat apa yang sedang ada di sana. Di lantai dapur, duduk sosok besar, hitam, dan berbulu lebat. Matanya merah menyala meski cahaya tak langsung menyentuhnya. Mulutnya terbuka,
Lidahnya panjang, sangat panjang, menjulur menjilat satu persatu mangkuk yang sudah kering. Slurp, slurp. Suara itu bersehet sahutan dengan detak jantungku yang mendadak memburu. Rak, lo nggak makan beneran? Tanya Dimas. Pelan, suaranya seperti terpantul jauh, padahal dia duduk di sampingku. Tapi aku tak menjawab. Tenggorokanku tercekat, napasku mulai tidak stabil. Itu apa di dapur? Gumamku pelan, nyaris tak terdengar. Pak Broto tiba-tiba muncul dari balik pilar, tepat di tengah pandanganku dan dapur, seolah tahu apa yang kulihat. Wajahnya tetap dengan senyum tipis, tapi kali ini matanya menatap langsung ke mataku. Dalam, tajam, biasa mas. Kucing liar kadang masuk ke dapur, katanya santai, tanpa berkedip. Tapi aku tahu, itu bukan kucing. Gundurwo itu menjilat mangkuk bukan karena lapar, tapi sebagai bagian dari perjanjian. Setiap mangkuk yang disentuh air liurnya akan menjadi alat penjikot, membuat siapapun yang memakannya terus ingin kembali. Dan sedikit demi sedikit, mereka kehilangan jiwa. Aku menoleh ke Dimas. Wajahnya pucat, tapi matanya seperti orang mabuk. Kuah di mangkuknya hampir habis, dan ia sedang mengunyah bakso terakhir sambil tersenyum kecil. Dim, lo dengar suara aneh nggak? Tanyaku pelan, mencoba tetap tenang. Dimas menggeleng pelan. Enggak, suara apaan? Lon higo kali Rock, aku like. Dan saat itu, dari ujung mata, aku kembali melihat lidah itu menjulur dari dapur, menjilat bagian bawah mangkuk Dimas yang sudah nyaris kosong. Aku harus ayak Dimas keluar dari sini sekarang, sebelum terlambat. Tanganku gemetar saat naltahat. Lidah panjang itu kasar, hitam, berkilat oleh lendir menjulur dari kegelapan dapur, menyapu bagian bawah mangkuk Dimas dengan perlahan, seperti mencicipi sesuatu yang sangat disukai. Lidah itu mundur ke balik tirai setelah menjilatnya. Lalu terdengar suara pelan tapi jelas, hehehe, satu lagi masuk. Aku hampir menjatuhkan sendok yang tak pernah kugunakan dari awal. Nafasku tercekat. Dadaku sesak, bukan karena takut, tapi karena merasakan sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Sedang bermain-main terlalu dekat. Mata Dimas berbinar. Dengan santai ia berkata, "Wah, ini enak banget, Rak." Lalu ia menyendok sisa kuah terakhir dan menyeruputnya tanpa sadar sedang meminum sesuatu yang sudah dijamah dunia lain. Aku berusaha bangkit dari kursi, tapi kakiku berat. Bukan karena lelah, tapi karena udara di sekitar warung itu berat, menekan. Sesuatu sedang mengawasi dari segala arah. Mangkuk itu dijilat, bisikku, nyaris tanpa suara. Tiba-tiba, Pak Broto berjalan ke arah kami sambil membawa nampan kosong. "Sudah habis ya, Mas?" "Wah, cepat sekali makannya," katanya kepada Dimas dengan senyum yang terlalu lebar. Aku mencoba membaca raut wajahnya, tapi wajah itu seperti topeng. Datar, menipu, tapi matanya seperti tahu apa yang kulihat, dan lebih buruk lagi, matanya tidak sendirian. Dalam kedalaman sorot itu, aku menangkap bayangan samar. Mata lain di balik mata yang membara, mata milik sesuatu yang haus. Pak Broto menatapku lalu bertanya, "Mas Raka belum disentuh makanannya?" Nada suaranya pelan, ramah, tapi ada tekanan. Aku berusaha tersenyum kaku. "Maaf Pak, saya memang lagi gak enak badan." Ia mengganggak, tapi hanya sebentar. Lalu dari bibirnya meluncur kalimat lirih, nyaris seperti gumaman. Sayang sekali, padahal mangkuknya sudah dipersiapkan. Aku menegang. Dimas tak mendengar apapun. Ia justru tertawa kecil. "Rak, lo nyesel, pasti gak makan. Sumpah, ini bakso tergila yang pernah gue coba." Aku tak menjawab. Mataku masih terpaku ke mangkuk Dimas yang kini kosong. Di bagian dalam, ada noda samar, membentuk pola seperti bekas lidah. Tapi itu bukan noda biasa, itu bekas tanda. Dan satu hal yang kini ku tahu pasti, setiap orang yang makan dari mangkuk itu sudah diberi cap yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang punya mata keenam, seperti aku. Aku duduk kaku, mencoba menenangkan detak jantung yang berdebar semakin cepat. Tapi lalu aku melihat, lagi dari sela tirai yang sedikit terbuka ke arah dapur, sosok
besar itu naik ke langit-langit. Ya, Gundurwo itu sekarang merayap seperti kelelawar raksasa, melekat di atas balok kayu. Dari mulutnya yang terbuka, liur hitam kental menetes perlahan. Tetesan itu jatuh, satu demi satu, langsung ke dalam panci besar kuah bakso yang diletakkan di bawahnya. Pluk, pluk, pluk. Air liur itu bukan hanya lendir, itu penanda, pengikat, perjanjian. Aku memejamkan mata, menahan mual yang datang dari dalam. Bukan karena jijik, tapi karena aku tahu apa artinya. Ini bukan sekadar trik dukun atau jempi-jempi pasar malam. Ini ritual pesugihan penglaris kelas berat yang melibatkan makhluk alam lain sebagai mitra dagang. Gundurwo itu tidak hanya menjilat mangkuk, ia menanamkan dirinya ke dalam setiap sendok kuah yang disajikan. Setiap orang yang makan, sejatinya sedang membiarkan bagian dari makhluk itu masuk ke dalam tubuh mereka. Dimas, dia sudah selesai makan. Wajahnya masih berbinar, tapi kini keringat dingin mulai terlihat di pelipisnya. "Lo kenapa, Dim?" tanyaku pelan. Dimas hanya nyengir, lalu berkata pelan, "Entah ya, dada gue kayak hangat banget. Tapi enak. Beda. Damai gitu." Damai, itu bukan damai. Itu efek awal pengaruh penglaris. Rasa nyaman palsu, hasil dari campuran energi makhluk gaib dan sugesti yang ditanamkan lewat makanan. Dan Dimas sudah mulai kena. Aku menoleh lagi ke arah dapur. Kali ini, Gundurwo itu menatapku balik dari langit-langit. Matanya menyala merah, mulutnya menyeringai lebar, memperlihatkan jiji-jiji tajam seperti pecahan batu. Ia tahu aku bisa melihatnya. Aku menarik napas. Angela, harus keluar dari sini sebelum lebih banyak yang tertanam dalam tubuh Dimas. Dan aku harus pastikan satu hal. Kami tidak membawa rasa itu pulang. Karena rasa itu bukan cuma kenangan makanan enak, tapi jalan masuk bagi sesuatu yang tidak seharusnya ikut pulang. Aku melirik sekeliling warung yang mulai sepi, tapi ada sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri lagi. Di beberapa kursi kosong, duduk sosok-sosok samar, wujudnya abu-abu, seperti bayangan yang kurang jelas. Wajah mereka tak beridentitas, hanya siluet dengan mata kosong yang menatap kosong ke depan. Mereka duduk diam, tapi aku tahu mereka makan, bukan dengan mulut, tapi dengan cara lain, menyedot energi dari udara dan dari orang-orang yang ada di warung itu. Mereka tak menyentuh mangkuk, tapi ada rasa lapar yang mengerikan dari kehadiran mereka. Aku menunduk, mencoba menyembunyikan kegelisahan. "Dim, lo lihat itu?" Aku bertanya pelan, tapi Dimas hanya mengangkat bahu dan tertawa kecil. Mungkin karena sudah mulai terpengaruh rasa dari bakso tadi, Pak Broto berjalan menghampiri kami lagi, membawa senyum yang semakin tipis dan dingin. "Yang makan di sini bukan cuma manusia, Mas. Ada yang lain," katanya pelan, tapi suaranya seperti bisikan dari lubang gelap. Aku menatapnya dengan tajam. "Apa maksud Pak Broto?" Dia menghela napas panjang, seolah ingin membagi rahasia yang lama disimpan. Makhluk seperti Gundurwo itu, dia butuh pasien untuk dijadikan tempat agar usahanya laris. Tapi bukan tumbal. Mereka hanya ikut makan rasa yang kita sebut penglaris. Aku merasakan hawa dingin yang menusuk sampai ke tulang. Mereka tidak hanya menjilat mangkuk, tapi juga mengikat jiwa dan tenaga orang yang makan, menjadikan warung ini sarang makhluk halus penglaris. Makanya, Mas Raka, jangan sampai bawa rasa. Pak Broto memperingatkan dengan nada serius yang sama sekali tak terlihat sebelumnya. Aku menatap Dimas yang masih tersenyum samar. "Dim, kita pulang sekarang. Gue gak enak badan." Tapi sebelum kami bangkit, suara berat terdengar dari sudut gelap warung. "Jangan pergi dulu." Aku tak lepas dari tempat duduk. Mataku menatap ke arah rak cucian piring yang terletak di sudut warung. Entah kenapa, sesuatu menarik perhatianku ke sana. Pelen-pelen sebuah mangkuk yang sebelumnya kosong melayang sendiri dari rak, perlahan terangkat dan bergerak menyusuri udara menuju ke dapur. Tidak ada tali, tidak ada tangan yang terlihat, hanya mangkuk itu yang bergerak seperti diikuti oleh tarikan tak terlihat. Degup jantungku semakin kencang. Aku menelan ludah dan bergumam dalam hati, "Gila, ini nyata." Di dapur, aku melihat Gundurwo itu masih terjaga. Lidah hitamnya menjulur keluar, lalu mulai menjilat mangkuk yang melayang itu. Dengan gerakan lambat, tapi penuh nafsu,
Setelah selesai, Gundurwo meletakkan mangkuk itu kembali ke raknya dengan lembut, seolah mangkuk itu miliknya sendiri. Kemudian, sosok hitam itu menghilang ke dalam beang-beang dapur yang gelap. Aku hampir tidak percaya dengan apa yang kulihat, tapi mataku tidak berbohong. Ini bukan hal biasa, bukan dongeng, Dim. Aku mengguncang bahu temanku yang masih duduk termenung. Kita harus pergi dari sini. Sekarang juga, tapi suara-suara halus mulai terdengar lagi di telingaku. Jangan pergi, jangan pergi. Dim duduk menunduk dengan wajah yang berubah, matanya kosong, tapi bibirnya terus bergerak, meminta sesuatu yang membuat darahku dingin. Tambah satu. Mas, satu lagi, serunya dengan suara yang datar, hampir seperti mantra. Aku menatapnya, panik. Dim, sudah cukup, ayo kita pulang. Tapi dia tidak mendengar. Tubuhnya mulai gemetar kecil, nafasnya tersengal. Aku tahu, dia sudah mulai terikat dengan sesuatu yang tak terlihat. Mas, jangan paksa dia. Biarkan saja, dia butuh itu. Suara Pak Broto muncul dari balik bayang-bayang dapur, membuat bulu kuduku berdiri. Aku menoleh, tapi sosok itu sudah tidak ada di tempat yang semestinya. Seolah dia bisa menghilang sesuka hati. Dimas mengambil mangkuk kosong dan menatapku dengan tatapan kosong. Tambah satu. Ya, kali ini suaranya serak, berbeda. Aku merasakan kehadiran makhluk lain di ruangan itu lebih gelap, lebih menekan. Gundurwo dan teman-temannya mulai mengelilingi kami, mengisi udara dengan hawa dingin dan bau amis. Aku menggenggam tangan Dimas erat-erat, mencoba mengajak dia pergi. Tapi seolah ada rantai tak terlihat yang mengikatnya ke tempat itu. Seketika, aku sadar, ini bukan soal bakso lagi, ini soal jiwa yang mulai terperangkap. Ketika aku mencoba menarik Dimas berdiri, tiba-tiba salah satu kursi di pojok warung bergeser. Perlahan, aku yakin, tak ada angin, semua pintu dan jendela tertutup rapat. Mataku tertuju pada kursi itu. Di atasnya duduk sosok kecil, tubuhnya transparan dan berkilau seperti asap tipis, dengan wajah yang samar dan mata kosong. Sosok itu menatap kami, lalu tersenyum tipis, senyum yang tak membawa kehangatan, justru dingin seperti kematian. Dalam sekejap, sosok itu menghilang begitu saja, meninggalkan hawa dingin yang menusuk tulang. Dimas semakin lemas, badannya seperti terseret ke dalam kekosongan. Rak, gue gak kuat, suaranya hampir berbisik. Aku menggenggam tangan Dimas lebih erat lagi, berusaha memberikan kekuatan yang entah dari mana aku dapatkan. Tapi beanggan-beanggan itu terus muncul, berganti-ganti, memenuhi ruang kecil di warung itu. Rasa penglaris bukan sekadar membawa keberuntungan itu, seperti rantai yang mengikat jiwa, sulit dilepaskan. Aku sadar, kami harus segera keluar dari sini, sebelum semuanya terlambat. Aku berdiri di ambang pintu, siap mengajak Dimas pergi. Tapi tiba-tiba, mataku tertarik ke arah Pak Broto, yang berdiri di sudut warung. Sekilas, aku melihat sesuatu yang mengerikan. Wajah Pak Broto memanjang, seolah kulitnya ditarik ke bawah. Kulitnya berubah menjadi gelap dan kasar, seperti terbuat dari kayu lapuk yang sudah tua. Di bawah lidahnya, ada cairan hitam pekat yang bergelayut dan menetes perlahan. Aku membeku, napasku tersendat. Tapi begitu aku berkedip, wajah itu kembali seperti biasa. Senyum dingin, mata biasa, dan suara ramah yang seolah tak pernah berubah. Sudah waktunya kalian pergi, Mas, katanya dengan suara yang tenang. Tapi nada itu menyimpan ancaman terselubung. Aku tahu aku tidak salah lihat. Itu bukan ilusi biasa. Itu adalah wujud asli. Makhluk yang bersembunyi di balik kulit manusia, makhluk yang selama ini menjadi perantara pesugihan itu. Hawa di sekitarku semakin dingin, dan aku merasakan tatapan penuh ancaman dari makhluk-makhluk gaib yang mulai muncul di sudut-sudut gelap warung. Aku menarik Dimas. Kita harus keluar dari sini. Sekarang juga. Napasku tersenggel-senggel saat kami keluar dari warung yang mulai diterpa kegelapan malam. Dimas berjalan terhuyung, masih terpengaruh. Tapi aku sudah semakin yakin akan satu hal yang selama ini aku curigai, Dim. Kataku pelan, gue yakin warung ini pakai penglaris. Bukan sembarang penglaris. Dia pelihara Gundurwo sebagai partner. Dimas mengerutkan kening, matanya masih kosong. Maksud lo gimana, Ra? Aku menatap ke arah warung yang mulai samar tertutup bayangan.
Gundurwo itu bukan buat tumbal atau darah, tapi buat ngasih penglaris. Air liur makhluk itu yang jadi bumbu rahasia dalam kuah bakso. Itulah yang bikin dagangan laris gila-gilaan. Aku teringat betapa sosok hitam itu menjelati mangkuk dan meneteskan air liurnya ke panci kuah tadi. Gak ada darah, gak ada tumbal, cuma air liur gaib yang bikin semua orang ketagihan dan makin datang terus. Dimas menarik napas panjang, suara lemah. Jadi, kita bukan cuma makan bakso biasa, tapi ikut masukin makhluk itu ke tubuh. Aku mengangguk. Iya, dan itu berbahaya. Makhluk itu bisa nyerap tenaga kita, bikin kita ketergantungan sama warung itu. Aku menatap Dimas dengan serius. Kita harus jojo dari sini sebelum diajak balik lagi buat nambah satu. Aku berdiri di dekat pintu dapur, menatap panci besar berisi kuah bakso yang masih mengepul. Uap panas naik berputar-putar, seperti menari-nari di udara dingin malam itu. Tiba-tiba, uap itu membentuk sesuatu wajah besar dan menyeramkan. Dengan mata merah menyala dan mulut menganga penuh taring. Sosok makhluk gaib itu tampak hidup di antara uap panas. Aku terperangah, jantungku berdetak kencang. Dari balik uap itu, terdengar bisikan lirih, hampir seperti suara angin yang mengalir di lorong gelap. Rasakan, kembali lagi besok. Suaranya menusuk kepala, membekas di telinga, dan pikiranku. Pesan itu bukan hanya ajakan, tapi perintah yang mengikat. Aku mundur pelan, mencoba mengusir rasa takut yang mengikat tenggorokan. Aku tahu, warung ini tidak hanya menjual bakso, ia menjual ketergantungan. Mereka membuat pelanggan seperti kami jadi makhluk yang terus kembali, seperti korban yang tidak sadar terjerat. Dimas menggenggam lenganku dengan lemah. Rak, kita harus pergi sekarang. Aku mengangguk, tapi pandanganku masih tertuju ke panci itu, ke uap yang berbisik penuh ancaman. Saat aku dan Dimas bergegas keluar dari warung, pandanganku tak sengaja tertuju ke beberapa pelanggan yang masih duduk di kursi, padahal semangkuk bakso mereka sudah tandas. Mereka diam, tak bergerak, menatap kosong ke depan tanpa berkedip, seperti menunggu sesuatu yang tak kunjung datang. Ada sesuatu yang aneh. Aku menyipitkan mata, mencoba melihat lebih jelas. Beberapa dari mereka bukan manusia. Wajah-wajah mereka pucat, kulitnya sedikit transparan, dan matanya berkilau tak berisi. Sosok-sosok itu duduk dengan tenang, seolah menikmati keberadaan mereka di sana. Satu dua sosok malah mengerjap dan menatap lurus ke arahku, tanpa ekspresi. Aku merinding. Dim, lihat itu, bisikku serak. Dimas mengangguk pelan, wajahnya semakin pucat. Mereka bukan pelanggan biasa, mereka bagian dari warung itu. Penghuninya yang tersembunyi di balik tirai dunia nyata. Aku sadar, warung ini tidak hanya menjual bakso, tapi menjebak siapa saja yang datang ke dalam lingkaran gaib yang sulit untuk keluar. Setelah beberapa langkah menjauh dari warung, aku mulai merasakan sesuatu yang aneh. Tubuhku terasa berat, seperti ditimpa batu besar. Napas susah diatur, dan kepalaku berdenyut hebat. Pikiranku mulai kabur, seperti kabut gelap yang perlahan menyelimuti kesadaran. Aku mencoba menggeleng, memaksa otak tetap jernih, tapi semuanya semakin sulit. Ini bukan karena kenyang, bukan karena lelah biasa. Aku sadar ada sesuatu yang menyedot tenaga dan kesadaranku. Sesuatu yang gelap, tak terlihat, tapi sangat nyata. Energi jahat itu mengalir dari warung tadi, mengikuti dan merayap ke dalam tubuhku, merenggut sedikit demi sedikit nyawaku. Rasa panik mulai naik. Aku menggenggam tangan Dimas, mencari pegangan. Dim, gue ngerasa berat banget, kayak ada yang nyedot tenaga gue. Dia hanya mengangguk pelan, wajahnya pucat pasi. Aku tahu, energi itu bukan cuma membuat tubuh lelah. Ia mencoba menjerat jiwa kami, membuat kami ketergantungan, dan itu jauh lebih berbahaya daripada sekadar rasa lelah biasa. Kami sudah cukup jauh dari warung, tapi tiba-tiba aku merasa seperti ditarik kembali oleh sesuatu yang tak terlihat. Saat itu, aku menoleh dan melihat Pak Broto berdiri di depan pintu warung, menatap tepat ke arahku. Matanya tajam, menembus seperti bisa membaca isi pikiranku. Aku kaget saat melihat bibirnya bergerak, tapi tak ada suara yang keluar. Aku fokus, dan seolah aku mendengar kata-kata itu langsung di dalam kepala. Kamu bisa lihat, ya,
jangan ganggu. Kata-kata itu dingin, penuh ancaman. Aku membeku, hanya bisa mengangguk kecil tanpa suara. Dimas melihatku, wajahnya mengernyit penuh tanya. Tapi aku tak sanggup menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Perasaan berat dan takut semakin menguasai. Aku sadar, mereka tahu aku bisa melihat lebih dari yang seharusnya. Dan itu membuatku jadi sasaran. Napasku mulai tersengal-sengal, dada terasa sesak seperti ada yang menekan. Aku menoleh ke Dimas. Wajahnya masih cerah dan penuh semangat. Tapi matanya mulai memerah, tanda dia juga mulai kelelahan, walau belum sadar sepenuhnya. Dim, suaraku berat dan penuh tekad. Cukup, kita balik sekarang juga. Dimas mengerutkan kening, sedikit menolak. Ah, Rak, santai aja. Itu cuma bakso biasa. Aku menggenggam lengannya dengan kuat, menatap tajam. Gue serius, Dim. Ini bukan cuma soal bakso. Ada yang salah. Gue bisa ngerasain sesuatu yang gelap di sini. Dia terdiam, menatapku lama. Matanya main kari-kari kejujuran di wajahku. Akhirnya, setelah melihat betapa seriusnya aku, Dimas mengangguk pelan. Oke, gue ikut. Tapi lo janji gak bakal cerita ke siapa-siapa ya? Aku mengangguk. Janji. Kami berdua langsung berbalik, menapaki jalan pulang dengan langkah cepat. Di belakang kami, warung itu berdiri diam, menyimpan rahasia gelap yang tak boleh diketahui orang biasa. Sepanjang jalan pulang, suasana sunyi menyelimuti kami. Angin malam berhembus dingin, seolah membawa bisikan-bisik. Tak terlihat, aku terus menoleh ke belakang, merasa ada sesuatu yang mengikuti. Mataku menangkap bayangan gelap di ujung jalan. Sosok tinggi berdiri diam, tak bergerak, tapi matanya merah menyala seperti bara api. Sosok itu menatap kami tanpa berkedip, penuh ancaman. Napasku menjadi cepat, jantung berdebar kencang. Aku menggenggam tangan Dimas. Dia masih ngikutin kita. Dimas hanya bisa mengangguk, wajahnya pucat pasi. Kami mempercepat langkah, tapi bayangan itu tetap diam di sana, seperti penjaga gelap yang tak pernah lelah mengawasi. Rasa takut dan dingin merayap hingga ke tulang. Aku tahu malam ini belum selesai. Sesampainya di rumah, aku langsung mengunci pintu dan menarik tirai jendela. Tubuhku masih gemetar dan pikiran penuh beang-beang hitam dari malam itu. Aku berjanji pada diri sendiri, aku tidak akan pernah kembali ke warung itu. Tapi 3 hari kemudian, ponselku bergetar. Pesan dari Dimas muncul. Rak, gue balik lagi ke sana. Gak tahu kenapa, pengen banget. Hatiku langsung mencekam. Ada sesuatu yang lebih dari sekadar rasa penasaran. Sesuatu yang sudah menjerat Dimas lebih dalam dari yang kukira. Aku sadar, pesugihan penglaris itu bukan hanya membuat dagangan laris, tapi juga membuat orang yang makan di sana terperangkap dalam lingkaran ketergantungan. Aku menatap layar ponsel, ketakutan membanjiri dada. Malam itu, aku berdoa agar Dimas bisa keluar dari lingkaran hitam itu sebelum terlambat. Demikian kisah nyata yang aku alami bersama Dimas, tentang warung bakso yang ternyata menyimpan rahasia gelap di balik kelezatannya. Pesugihan penglaris yang menggunakan makhluk gaib sebagai partner, dan bagaimana itu bisa menjerat siapa saja yang tak waspada. Kisah ini bukan sekadar cerita seram biasa. Ini peringatan bagi kita semua agar lebih berhati-hati dengan hal-hal yang terlihat biasa tapi menyimpan bahaya di baliknya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Ingatlah, tidak semua yang tampak menggoda itu baik. Terkadang ada harga yang harus dibayar di balik keberuntungan yang instan. Jangan mudah tergiur dengan sesuatu yang tampak ajaib atau mudah, apalagi kalau harus berurusan dengan hal-hal yang berbau mistis atau penglaris. Jaga diri kalian, waspada dengan lingkungan sekitar, dan selalu percayakan hidup pada usaha dan doa yang tulus. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah seram lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat, ada hal-hal di dunia ini yang lebih dari sekadar apa yang bisa kita lihat.